Lovers, jumpa lagi dengan saya Dodi Ferianto. Ya, kali ini kita akan membahas sebuah soal ya yang diambil dari soal LSM UNY ya, tingkat SMP ya, tentang floor ya, tentang floor function ya. Oke. Ya, jadi soalnya seperti yang kita lihat di sini ya, jika X sama dengan 4 per ya, bawahnya itu adalah deret pecahan ya, 11/101 ditambah 10/102 ditambah 9/103 sampai ditambah 1/111 ya. Oke, yang ditanya adalah nilai dari floor X ya. Floor X sendiri buat adik-adik yang mungkin belum pernah dengar ya, yaitu bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Jadi ini adalah bilangan bulat, hasilnya harusnya bilangan bulat ya. Jadi floor dari X ini adalah bilangan bulat terbesar ya, yang lebih kecil atau sama dengan X ya. Dia akan sama dengan X kalau X nya bilangan bulat ya. Jadi contohnya kayak floor dari 0,2 ya sama dengan 0 gitu ya kan. Floor dari 0,9 juga tetap masih 0 karena dia bilangan bulat yang lebih kecilnya ya 0 ya kan ya, tapi yang paling dekat gitu ya kan ya. Jadi floor dari 1,8 ya tetap 1 ya, bukan 2 ya, tapi 1 karena harus lebih kecil. Tapi kalau misalkan floor dari 2 karena dia udah bilangan bulat ya sama 2 gitu ya. Jadi lebih kecil atau sama dengan ya, sama dengan X itu kalau misalkan sekali lagi kalau X nya bilangan bulat gitu ya. Ya mungkin ada yang mungkin masih belum mengenal fungsi floor ya, boleh dibaca-baca ya, banyak referensinya dari buku maupun dari internet ya. Oke. Ya, sekarang kita akan mengerjakan sebuah soal ini ya. Ya, mungkin ada bisa mau coba dulu, silakan yuk. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Dodi Ferianto. Kalian bisa belajar matematika bersama kakak di channel YouTube kakak, youtube.com Dodi Ferianto. Jangan lupa subscribe ya, biar kita bisa belajar bersama terus. Oh iya, tapi kalau kamu mau belajar langsung dengan kakak melalui video meeting online juga bisa loh. Caranya, kamu WhatsApp aja nomor-nomor ini. Konsultasikan program yang sesuai dan juga jadwalnya. Cara belajarnya cukup gunakan handphone atau komputer atau juga laptop. Ada 3 program buat kamu yang tertarik belajar matematika olimpiade. Yang pertama pre-olimpiad, yang kedua beginner olimpiad, yang ketiga elementary olimpiad, dan yang keempat adalah junior olimpiad. Yang pertama pre-olimpiad. Program ini cocok sekali untuk adik-adik kelas 1 sampai 2 SD yang belum pernah sama sekali belajar materi olimpiade matematika. Yang kedua, beginner olimpiad. Program ini untuk adik-adik kelas 3 sampai 4 yang belum pernah belajar materi olimpiade matematika. Dan yang ketiga, elementary olimpiad. Program ini untuk adik-adik kelas 3 sampai 4 yang sudah pernah belajar atau bahkan sudah pernah juara di olimpiade matematika. Dan yang keempat, junior olimpiad. Program ini untuk adik-adik kelas 5 sampai 6 SD yang mau curi start belajar materi olimpiade matematika tingkat SMP. Atau adik-adik SMP yang belum pernah belajar materi olimpiade matematika SMP juga bisa masuk program ini. Materi tiap program sudah disusun sehingga adik-adik dapat belajar matematika dengan lebih sistematis. Adik-adik juga akan mendapatkan worksheet hampir di setiap topik atau sesi. Jadi adik-adik bisa review lagi belajarnya. Ayo, tunggu apa lagi? Sang juara tidak hanya dilahirkan, tapi juga dipersiapkan. Yuk hubungin nomor-nomor yang di sini ya, jangan lupa ya. Sampai jumpa. Untuk soal seperti ini sebenarnya cukup banyak ya, cukup sering keluar ya. Oke. Dan mungkin sudah banyak dari adik-adik yang tahu cara solve-nya gitu ya. Ya, gimana? Apakah sudah ketemu? Ya, oke. Kita bahas sama-sama ya. Jadi untuk mengerjakan soal seperti ini ya, kita lihat dulu deretnya di sini ya, deret ini ya. Jadi ya, misalkan kita tahu bahwa di situ ada pembilangnya tuh makin lama mengecil tapi penyebutnya makin lama makin membesar gitu ya. Jadi 11/101
101 ditambah 10 per 102 ditambah 9 per 103 sampai pembilangnya semakin mengecil ya, penyebutnya semakin membesar gitu ya. Oke. Itu ya. Nah, sekarang perhatikan kalau seperti ini ya, di sini pembilang penyebut ya. Oke, takutnya saya kebalik ngomongnya ya. Jadi kalau seperti ini kan penyebut terkecil kan 101 ya. Nah, coba kita bandingkan. Jadi kita nanti akan menggunakan apa? Mencari batasnya ya, batas dari deret ini ya, batas dari deret ini, batas-batas dari deret ini ya, dengan cara ya di sini kita akan apa, tetap pembilangnya tetap kita polanya kita samakan ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan 11 per 101 ya. Kalau kita bandingkan dengan 11 per 101 sama ya. Oke, ini sama ya, tetap ya. 10 per 102 ya, kita bandingkan dengan 10 per 101. Jelas ya, lebih besar 10 per 101 karena pembaginya lebih kecil ya kan. Nah, terus 9 per 103 kita bandingkan dengan 9 per 101. Jadi kita gunakan penyebutnya 101 terus tuh. Nah, jelas lebih besar 9 per 101 ya. Dan seterusnya sampai 1 per 111 dengan 1 per 101 ya, jelas lebih besar 1 per 101, sehingga jumlah dari deret yang ini nih, yang aslinya ini ya, pasti akan lebih kecil dari kalau semuanya kita ganti penyebutnya dengan 101 ya. Jadi apa, 1 per 11 per 101 gitu ya, ditambah 10 per 101 10 per 101 ditambah 9 per 101 sampai ditambah 1 per 101, yang mana ini sendiri ini nih, ini nilainya sama dengan ya 11 tambah 10 tambah 9 sampai tambah 1 per 101 ya. Ini sendiri adalah deret aritmatika ya, yang hasilnya sama dengan 66 ya, 66 per 101 gitu ya. Oke, deret tersebut gitu ya. Nah, terus kita cari yang bawahnya ya, yang lebih kecil daripada deret tersebut ya. Coba kalau tadi kita memanfaatkan penyebut terkecil ya, sekarang kita memanfaatkan penyebut terbesar yaitu 111 ya. Coba kalau kita bandingkan 11 per 101 dengan 11 per 111, jelas lebih besar 11 per 101 ya. Lalu 10 per 102 kita bandingkan dengan 10 per 111 ya, jelas lebih besar ini ya. Nah, begitu juga nanti 9 per 103 kita bandingkan dengan 9 per 111 gitu ya, sampai 1 per 111 kita bandingkan dengan 1 per 111, yang mana ini sama ya. Tapi kan sebagian besar selain ini semuanya pasti lebih besar yang kanan kan, sehingga kalau dijumlah ini deret yang aslinya ya pasti akan lebih besar daripada 11 per 100. Oke, 11 per 111 ya, ditambah 10 per 111. Oke, tambah 10 per 111 sampai ditambah 1 per 111, yang mana ini juga sama 66 per 111 gitu ya. Oke, jadi kita peroleh deret ini nih, saya copy paste saja. Ini, nah ini dia lebih besar dari 66 per 111 dan lebih kecil dari 66 per 101. Nah gitu ya. Nah, sehingga kita arahnya ke sini nih, ke X ya. Jadi kita seperkan ya 1 per dari deret ini. Nah, ini saya copy paste saja biar cepet ya. Oke, ini saya coba rapikan dulu seper ini ya, karena semuanya positif maka tanda arah tanda ketak samanya berubah ya, terbalik ya, jadi 101 per 66 ya ini. Jadi dia lebih besar daripada 101 per 66 dan dia lebih kecil daripada 100, ini 111 ya, bukan 11 ya, 111 ya, betul ya,
lebih kecil daripada 111/66 gitu ya. Oke, lalu kita kalikan 4 biar jadi X ya kan, karena X itu kan 4 per itu ya. Kalikan 4 ini saya copy paste saja biar cepet. Ini ya, jadi dia lebih besar daripada 404/66 ya, dan ini lebih kecil daripada 444/66 gitu ya. Ya, lalu kalau kita hitung 404/66 itu, ini hasilnya itu kalau dalam desimal 6,12 sekian lah ya. Oke, 6,121212 terus gitu ya kan. Sedangkan 444 kalau kita bagi 66, ini hasilnya 6,727272 dan seterusnya gitu ya. Oke, jadi nilai X ini kan nilai X kan. X ini berada di antara 6,12 dan 6,72 ya. Ya, jadi X itu ya sekitar misalkan katakanlah 6,3 ya, berarti floor dari X ya, misal ya 6,3, kalau misalnya dia 6,3 dia floornya tetap 6 ya. Dia 6,7 sekalipun dia floornya tetap 6 gitu ya kan, floor dari X nya tetap 6 ya. Jadi jawabannya adalah 6 gitu ya. Ya, oke. Demikian pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini ya, agar channel ini terus berkembang dan kita akan terus belajar bersama ya, untuk mengerjakan soal-soal baik itu soal olimpiade ataupun soal-soal materi sekolah ya. Oke, sampai jumpa. Dadah, bye-bye. Subscribe channel aku juga dong. Oh ya, channel Yusa apa namanya? Yusa Kanzaki. Yusa Kanzaki, ditulis dong, coba ditulis. Kita pakai aja bisa aja kan. Nah, Yusa. Oke, tapi isinya tidak jelas ya, jadi isinya tentang apa Yusa? Hah? Isinya tentang apa? Aku belajar. Oh, tentang Yusa lagi belajar. Oke. Oke, ya. Hashtag. Oh, kok hashtag sih? Channel mah bukan hashtag kali Oke deh, YouTube gitu ya. Oke, yuk. Dadah, bye-bye.